Halo teman-teman, selamat datang di podcast kelompok kami. Kali ini kita akan membahas tokoh Bung Hatta dan mengaitkannya dengan nilai-nilai ASN berakhlak. Kita akan diskusi santai tapi tetap kritis, lengkap dengan penanggap dari berbagai perspektif. Nah, untuk memulai, mari kita membahas tentang awal tokoh ini. Pembahasan awal tokoh yang akan dijelaskan oleh Bang Indra. Silakan Bang Indra. Terima kasih buat Saudara Alamsyah. Jadi, Bung Hatta adalah wakil presiden pertama di Indonesia, teman-teman. Beliau ini dikenal sederhana, jujur, dan sangat berintegritas. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia karena pemikiran tentang ekonomi rakyat. Bung Hatta juga punya peran besar dalam diplomasi kemerdekaan, jadi tidak hanya perjuangan fisik tapi juga negosiasi. Nah, itu tadi adalah sedikit spill atau informasi tentang Bung Hatta. Sekarang kita akan mengaitkannya dengan ASN berakhlak ya. Nah, kalau dilihat dari nilai ASN berakhlak, apa saja sih yang paling menonjol dari Bung Hatta ini, teman-teman? Bagi saya itu sih yang paling kuat itu akuntabel dan jujur ya, teman-teman. Beliau ini tidak menyalahgunakan jabatan dan hidupnya itu sangat sederhana, teman-teman. Hmm, dia juga harmonis dan loyal juga terlihat. Karena beliau tetap bekerja sama dengan tokoh lain meskipun ada perbedaan pendapat. Kalau menurut saya, adaptif dan kolaboratif juga penting karena beliau mampu menyesuaikan diri di berbagai situasi sejarah dan bekerja sama membangun negara. Namun saya ingin mengkritisi sedikit, apakah nilai Bung Hatta ini masih realistis diterapkan di ASN sekarang, mengingat kondisi birokrasi yang kompleks dan kadang tidak ideal? Eh, izin menambahkan, saya ya juga melihat tantangan lain, yaitu budaya kerja sekarang yang kadang lebih mengejar target dibanding integritasnya kan. Bagaimana cara memastikan nilai seperti jujur dan sederhana tetap bisa dijalankan? Oke, baik. Ada yang mau menanggapi? Mungkin ada yang setuju atau kontra? Mungkin bisa langsung tanggapi aja. Oke, baik, Saudara Alamsyah. Mungkin dari saya dulu mau menanggapi dari penjelasan rekan-rekan tadi. Saya setuju betul. Bahkan ada studi juga tentang reformasi birokrasi yang menunjukkan bahwa nilai akuntabilitas meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Saya juga setuju ketika melihat Bung Hatta sebagai bukti bahwa nilai integritas itu bisa dilakukan dengan banyaknya ASN telah dan sekarang masih juga memegang prinsip beliau, terutama di sektor pelayanan publik. Bagus sekali nih insight yang dari Kak Mega ini. Mungkin saya juga setuju ya melihat Bung Hatta ini sebagai bukti bahwa nilai integritas itu bisa dilakukan. Nah, banyak ASN juga yang teladan sekarang yang masih memegang prinsip beliau, terutama di sektor pelayanan publik. Nah, mungkin bisa lanjut, teman-teman sekalian ada yang mau menanggapi? Ah, izin Bang, izin untuk menanggapi. Saya sebagai audiens ingin bertanya sih, bagaimana nilai Bung Hatta bisa diterapkan dalam pekerjaan ASN sehari-hari? Misalnya dalam pelayanan masyarakat yang sering penuh dengan tekanan dalam kegiatan sehari-hari. Terus saya juga pengen tahu nih, apakah ada contoh nyata itu di instansi modern yang menerapkan nilai berakhlak seperti Bung Hatta? Bang Indra mungkin mau jawab tentang pertanyaan dari dua teman kita ini. Pertanyaan yang menarik nih, teman-teman. Jadi, dalam prakteknya, nilai ini bisa diterapkan ya, teman-teman, lewat transparansi kerja, dan kita sebagai ASN tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Hmm, iya betul. Ya contoh nyatanya aja ya. Bisa dilihat dari beberapa instansi yang sudah menerapkan digila- digitalisasi layanan publik. Dan menurut saya juga budaya kerja kolaboratif yang sekarang mulai diperkuat dalam reformasi birokrasi. Nah, mungkin jawaban-jawaban dari teman-teman kita udah bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman sekalian juga yang tadi sudah mau menanggapi. Intinya seperti ini, kesimpulannya, Bung Hatta adalah role model
yang sangat relevan. Walaupun ada tantangannya, nilai-nilai seperti jujur, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif tetap bisa diterapkan. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih semua narasumber-narasumber atau teman-teman saya yang sudah mau menanggapi, mau memberikan informasi tentang Bung Hatta ini. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Terima kasih teman-teman. Makasih. Terima kasih.